Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selviana Dinda Widya Rizky, absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan pendidikan. Langsung saja, yang pertama, lingkungan pendidikan keluarga. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi, yang berarti seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar seorang pelayan. Dalam bahasa Inggris, pendidikan berarti mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam, dan pendidikan diistilahkan to educate yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi, sehingga memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pengertian keluarga adalah sekelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, baik itu dari pernikahan ataupun adopsi. Dalam arti lain, bahwa keluarga merupakan sebuah intrusi kecil yang terbentuk karena ikatan perkawinan dengan suatu tekad dan cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara keluarga dan pendidikan tidak bisa dipisahkan, karena di setiap keluarga pasti ada pendidikan dan merupakan salah satu kewajiban dari orang tua untuk mendidik anaknya. Selanjutnya, ada tujuan pendidikan keluarga. Tujuan pendidikan Islam secara umum ialah menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah melalui penamaan nilai-nilai Islami yang diikhtiarkan oleh pendidikan agar tercipta manusia yang beriman, bertakwa, dan berilmu pengetahuan yang mampu mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang taat. Berdasarkan tujuan pendidikan Islam, maka tujuan pendidikan keluarga adalah sebagai berikut. 1. Memelihara keluarga dari api neraka. Yang kedua, beribadah kepada Allah, dengan tujuan akhir dari proses pendidikan adalah terciptanya manusia pengabdian diri hanya pada Allah. Yang ketiga, membentuk akhlak mulia. Pendidikan keluarga tentunya menerapkan nilai-nilai atau keyakinan seperti dalam kisah surat Luqman ayat 12-19. Selanjutnya, yang keempat, membentuk anak agar kuat secara individu, sosial, dan profesional. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Nur Ihsan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan keluarga. Materi pendidikan keluarga atau kurikulum pendidikan yang akan diajarkan dalam keluarga seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan itu sendiri. Asas atau dasar materi pendidikan yang akan diberikan kepada anak hendaknya berdasarkan pada asas agama, asas falsafah, asas psikologi, dan asas sosial. Secara garis besar, materi pendidikan keluarga dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, materi penguasaan diri. Proses mengajar anak untuk menguasai diri ini dimulai pada waktu orang tua melatih anak untuk memelihara kebersihan dirinya. Yang kedua, materi nilai, yakni penanaman nilai-nilai dalam diri anak bersamaan dengan penguasaan diri. Yang ketiga, materi peranan sosial. Setelah anak muncul kesadaran diri yang membedakannya dengan orang lain, anak mulai mempelajari peranan-peranan sosial yang sesuai dengan gambaran tentang dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inji Mas Magali Sukma. Di sini saya akan menerangkan
dan menjelaskan materi pendidikan lingkungan keluarga yang metode pendidikan keluarga. Untuk melaksanakan materi pendidikan diperlukan metode untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi untuk mendidik anak kita ada beberapa metode. Yang pertama yaitu metode keteladanan. Jadi setiap ucapan orang tua itu akan dicontoh oleh anaknya. Jadi orang tua harus memberikan contoh yang baik. Yang kedua, metode pembiasaan. Setiap anak pasti akan menganut apa yang diucapkan orang tuanya ya. Jadi orang tuanya harus memberikan pembiasaan yang baik pada anak, seperti halnya mengucapkan salam, mengaji, berpuasa. Nanti anak akan terbiasa seperti itu sampai dewasa. Dan yang ketiga, metode pembinaan, yaitu orang tua memberikan bimbingan atau arahan yang intensif kepada jiwa anak, sehingga tumbuh kesadaran untuk melakukan perilaku atau berperilaku sesuai bimbingan yang diberikan oleh orang tuanya. Dan yang keempat, metode kisah. Seperti misalnya memberikan contoh-contoh kisah-kisah dari Al-Quran, kisah durhaka kepada Allah. Jadi anak bisa mengambil hikmah dari cerita atau kisah tersebut. Dan yang keempat, kelima yang kelima yaitu metode dialog. Jadi dalam metode ini dilakukan orang tua bertukar pikiran dengan sang anak, jadi untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu metode ganjaran atau hukuman. Di sini jika ada anak yang berperilaku baik, maka orang tua harus mengapresiasi anak tersebut, entah memberikan hadiah atau memberikan semangat. Misal anak berperilaku baik karena misal saja anak mendapatkan ranking di kelas, berarti kan berperilaku baik. Itu orang tua memberikan apresiasi, hadiah ataupun semangat juga bisa. Terus kalau anak berperilaku buruk atau melakukan kesalahan, itu orang tua harus mengingatkan, dan juga anak tersebut harus dimintai pertanggungjawaban dari orang tuanya agar anak tersebut tidak mengulangi kesalahannya lagi. Nah, itu tadi metode pendidikan lingkungan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Rizky Anggraini. Saya sebagai pemateri akan menjelaskan tentang lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan yang baru bagi anak-anak, tempat beradaptasi dan bertemunya ratusan anak berbagai kalangan dan latar belakang yang berbeda, baik tentang status sosial ataupun tentang agamanya. Di lingkungan sekolah juga anak-anak akan diwarnai dalam berbagai corak pendidikan, kepribadian, dan bahkan pula kebiasaan yang akan dibawa oleh masing-masing anak dari lingkungan dan kondisi rumah tangga yang berbeda. Di lingkungan sekolah merupakan sarana penting dan perlu ada dalam sebuah sekolah, karena tanpa lingkungan sekolah semua proses belajar mengajar tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berlangsung cepat. Perlu diketahui bahwa semua proses belajar mengajar luas terhadap lingkungan. Di lingkungan sekolah perlu dikembangkan dengan baik, karena sikap peduli lingkungan sangat diperlukan karena untuk mewujudkan lingkungan yang indah dan tentunya bagi warga-warga sekolah atau siswa-siswa sekolah. Selanjutnya, manfaat lingkungan sekolah yang dijadikan untuk sumber pendidikan. A. Bisa juga untuk mengatasi kebosanan. Siswa akan lebih nyaman dan tidak akan pernah bosan dalam proses yang nyaman dan dalam proses berlangsungnya belajar dengan lingkungan yang lebih nyaman. Yang kedua, memberikan suasana belajar yang unik bagi siswanya.
Karena kalau proses belajarnya yang unik akan membuat siswa lebih betah. Sama seperti poin yang pertama, akan lebih betah dan akan lebih nyaman. Karena kalau proses belajarnya unik dan tidak akan bosan, siswa juga akan giat belajar. Poin C, memberikan suatu pembelajaran yang membuat siswa lebih berprestasi. Siswa diberikan materi lebih luas dalam materi mengenai lingkungan sekitar dan manfaatnya. Hubungan lingkungan hidup yang akan menjadi lebih nyaman belajar. Kenyamanan lingkungan akan selalu diprioritaskan kepada guru dan siswa. Karena kalau lingkungan di sekolahnya lebih nyaman, maka sangat membantu untuk proses belajar mengajar juga. Di poin-poin ini itu kayak masih sama gitu, poin A, B, dan C sampai D. Poinnya itu membahas tentang kalau siswa belajar dengan lingkungan yang nyaman akan membuat siswa lebih giat belajar lagi gitu. Sekian dari saya tentang lingkungan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman, maka sangat membantu untuk proses belajar mengajar juga. Di poin-poin ini itu kayak masih sama gitu, poin A, B, dan C sampai D. Poinnya itu membahas tentang kalau siswa belajar dengan lingkungan yang nyaman akan membuat siswa lebih giat belajar lagi gitu. Sekian dari saya tentang lingkungan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Zabid. Saya akan menjelaskan tentang lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan ketika sesudah keluarga dan sekolah. Mempunyai sifat dan fungsi yang berbeda dengan ruang lingkup dengan batasan yang tidak jelas dan keanekaragaman bentuk kehidupan sosial serta berjenis-jenis budaya. Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah penyesuaian dan sadar akan kesatuannya, serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupannya. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan non-formal juga menjadi bagian penting dalam proses pendidikan, tetapi tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Masyarakat yang terdiri dari sekelompok atau beberapa individu yang beragam akan mempengaruhi pendidikan peserta didik yang tinggal di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam pendidikan Islam, masyarakat memiliki tanggung jawab dan mendidik generasi muda tersebut. Masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang lebih luas turut berperan dalam terselenggaranya proses pendidikan. Setiap individu sebagai anggota dari masyarakat tersebut harus bertanggung jawab dalam menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung. Oleh karena itu, dalam pendidikan anak pun umat Islam dituntut untuk memilih lingkungan yang mendukung pendidikan anak dan menghindari masyarakat yang buruk. Sebab ketika anak atau peserta didik berada di lingkungan masyarakat yang kurang baik, maka perkembangan kepribadian anak tersebut akan bermasalah. Dalam kaitannya dengan lingkungan keluarga, orang tua harus memilih lingkungan masyarakat yang sehat dan cocok sebagai tempat tinggal orang tua beserta anaknya. Begitu pula sekolah atau madrasah sebagai lembaga pendidikan formal juga perlu memilih lingkungan yang mendukung dari masyarakat setempat dan memungkinkan terselenggaranya pendidikan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.